Baik, izin Pak Bar, kita mulai saja ya Pak Bar, sudah jam pukul 14.05. Monggo silakan Mbak Ul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang dan terima kasih kepada Bapak GM dan Bapak Ibu Manajer yang telah hadir memenuhi undangan kami di pada siang hari ini. Undangan meeting P2K3 ya, TW1. Di mana nanti akan disampaikan laporan selama TW1 oleh Sekretaris P2K3. Nah, namun sebelumnya untuk memulai acara pada siang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk membangkitkan semangat kita, mungkin boleh yel-yel dulu ya Bapak-Bapak semua, Bapak Ibu, pada siang hari ini, biar kita semangat walaupun sudah siang hari. Semangat pagi, 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 pagi. Pagi. Safety? Yes. Yes. Healthy? Yes. Yes. Accident? No. No. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk acara pertama nanti kami sampaikan rundown pertama adalah sambutan dari manajer K3KL, dalam hal ini mewakili Pak Direktur Human Capital Administrasi yang saat ini sedang melakukan halal bihalal ya, Pak Darmanto infonya, namun beliau akan hadir insya Allah nanti apabila ada sela waktu akan join bersama kita semua. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, sebelum memulai sambutan, mohon untuk dapat menyaksikan terlebih dahulu safety uh, meeting daring ya dari PLN Icon Plus untuk dapat mengikuti meeting online pada siang hari ini. Selamat bergabung pada kegiatan daring kali ini. Sebelum memulai kegiatan sesuai dengan peraturan keselamatan kerja, marilah kita perhatikan safety induction berikut dalam melakukan kegiatan daring, agar terhindar dari ketidaknyamanan atau cedera selama bekerja secara daring. Mari perhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sebelum memulai kegiatan daring, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar segala kegiatan diberikan kelancaran dan memberikan manfaat bagi kita bersama. Kedua, perhatikan penggunaan listrik perangkat-perangkat Anda. Jangan membebani stop kontak berlebihan. Perhatikan bahaya yang bersumber dari kabel charger, saklar, kabel, dan perangkat di sekitar Anda. Ketiga, pastikan jaringan internet Anda memiliki kualitas yang baik agar dapat mengikuti acara ini hingga selesai. Keempat, hindari aktivitas berbahaya, tidak melakukan aktivitas lainnya yang membahayakan keselamatan, seperti mengemudi saat rapat daring. 5. Atur pencahayaan dan jarak perangkat monitor Anda, agar terhindar dari dampak buruk pada mata, seperti radiasi dan mata lelah. 6. Pastikan posisi duduk ergonomis di antaranya adalah duduk tegak tidak membungkuk, sudut siku rata dengan keyboard, dan leher tidak menunduk. 7. Perhatikan kondisi meja kerja serta meletakkan makanan dan minuman jauh dari perangkat elektronik yang digunakan. 8. Gunakan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, arahkan pandangan sejauh 20 feet atau sekitar 6 meter selama 20 detik. 9. Lakukan peregangan otot di sela bekerja, terutama peregangan pada bahu, leher, dan pergelangan tangan. 10.
Perhatikan alarm tanda bahaya. Pastikan Anda mengetahui suara dalam bahaya di lokasi Anda. Jika terjadi kondisi bahaya, lakukan evakuasi diri menuju lokasi aman atau titik kumpul atau assembly point jika Anda berada di gedung perkantoran. Dan ikuti panduan tim tanggap darurat yang bertugas. Berkegiatan secara daring sedang menjadi dunia baru kita. Mari tetap perhatikan keamanan dan keselamatan agar performa kerja tetap prima. Selamat bekerja secara daring. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Baik, terima kasih Pak dan Ibu atas perhatiannya. Baik, selanjutnya untuk memsingkat waktu, kami langsung saja sambutan dari manajer K3KL dalam hal ini Pak Barmanto. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ulan dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu GM dan SRM SBU Regional. Yang kedua, Bapak Ibu Manajer Bidang SBU Regional dan rekan-rekan Subbidang K3KL yang kami banggakan. Di kesempatan siang hari ini, perkenankan kami dari Subbidang K3KL dan mewakili pembina K3KL dan hal ini Pak Daru selaku pembina K3KL PLN Icon Plus, di mana beliau pada hari ini sedang bersamaan waktunya dengan halal bihalal PLN kantor pusat. Beliau menitipkan salam dan insya Allah nanti jika selesai beliau akan bergabung di pelaksanaan rapat P2K3LH pada hari ini. Jadi rapat P2K3LH atau Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup di PLN Icon Plus memang dijadwalkan secara rutin per 3 bulan sekali. Tujuannya membantu rekan-rekan semuanya untuk mengevaluasi pelaksanaan K3 di lingkungan rekan-rekan semuanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sekitar hari Selasa kemarin, saya sempat ditelepon sama Pak Ari Rahmat secara langsung dan di WA. Beliau memberikan himbauan kepada teman-teman semuanya, terutama untuk rekan-rekan di SBU Regional. Beliau menghimbau yang pertama adalah di samping Subbidang K3LH melakukan safety meeting di pagi hari atau safety briefing di pagi hari kepada rekan SBU Regional dan vendor penyedia, dan juga safety patrol di siang hari, serta 2 minggu sekali kami melakukan safety training kepada rekan-rekan SBU Regional. Ada himbauan dari Pak Dirut, yaitu mohon di rekan-rekan SBU Regional untuk melaksanakan safety briefing di internal Bapak dan Ibu semuanya. Jadi minimal dilakukan dalam 1 minggu sekali. Bahannya dari mana? Bahannya untuk safety briefing bisa digunakan bahan K3LH yang sering kami kirimkan melalui pesan-pesan K3 melalui grup P2 K3LH, P3AK, dan Ranger. Jadi itu bisa dipakai untuk bahan safety briefing setiap harinya. Jadi minimal dilakukan 1 minggu sekali, diberikan kepada rekan-rekan di SBU Regional, dan akan lebih baik lagi juga jika bisa mengikut sertakan para vendor penyedianya. Jadi cukup minimal 1 minggu sekali. Dan himbauan ini diminta kepada rekan-rekan SBU Regional untuk melakukan report minimal seminggu sekali di grup P2 K3LH, nggak apa-apa. Siapa saja, ada misal contoh dari SBU Regional Jakarta, pelaksanaannya mengikut sertakan pegawai siapa saja atau vendornya siapa saja. Dari hal itu nanti akan kami report secara khusus dari Subbidang K3LH
kepada Pak Dirut karena beliau menginginkan seperti tersebut. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak GM, SRM, SBU Regional, dan rekan-rekan subbidang K3LH, serta rekan manajer subbidang di SBU Regional, yang di antara kesibukannya pada hari ini telah meluangkan waktu untuk pelaksanaan rapat rutin 3 bulanan evaluasi terkait K3LH. Tujuan kami hanya satu, mengingatkan dan tidak akan henti-hentinya selalu mengingatkan teman-teman bagaimana pentingnya ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan. Mengapa demikian? Karena zero accident, zero loss, dan zero fatality merupakan salah satu NKU ya, pengurang NKU jika terjadi kejadian atau insiden terhadap K3. Jadi ini bentuk rasa sayang dan perhatian kami kepada rekan-rekan semuanya. Mungkin nanti kita tidak berlama-lama ya, waktunya sekitar 1 jaman. Nanti Pak Anggara juga akan menjelaskan terkait report P2K3LH selama 3 bulan berjalan. Dalam hal ini Pak Anggara dalam posisinya secara struktural beliau sebagai sekretaris P2K3LH. Nanti jika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo kami persilakan teman-teman untuk bisa menanyakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya mungkin nanti Mas Anggara bisa menyampaikan paparannya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disarankan, monggo bisa disampaikan. Untuk sementara pembuka dari saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bermanto untuk Oke, baik, selanjutnya materi dari Sekretaris P2K3 dalam hal ini Bapak Anggara. Pada Pak Anggara dipersilakan untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, 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 pagi. Terima kasih rekan-rekan semua, para manajer bidang yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati juga para GM, para SRM yang hadir pada siang hari ini. Seperti tadi Pak Barmanto infokan di depan bahwa ini adalah agenda rutin yang memang kita akan terus lakukan dan memang ada dasarnya. Ya, dari Permenaker dan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 70, kita harus melakukan review mengenai P2K3KL. Baik, teman-teman semua, diharapkan dari paparan ini kami diberikan masukan gitu untuk kita sama-sama dapat meningkatkan pengawasan K3 di seluruh PLN Akan Plus, khususnya di seluruh SB regional yang tentunya mempunyai intensitas pekerjaan yang sangat tinggi dan resiko yang juga sangat tinggi yang dilakukan oleh rekan-rekan semua di lapangan. Baik, forum evaluasi P2K3L ini skupnya triwulan 1 2024. Nanti kami akan coba jelaskan dulu bagaimana program kerja kita bersama di tahun 2024. Lalu ada evaluasi review performance K3L yang di tahun 2023 dulu, karena ini TW1, berarti kita perlu tahu untuk tahun 2023 seperti apa, dan di TW1 2024. Dan kira-kira kita punya breakthrough safety culture apa atau budaya ketiga apa yang bisa kita lakukan bersama. Yang tadi salah satunya yang memang langsung top down dari Pak Dirut yang disampaikan Pak Barmanto itu salah satu inisiasi yang sangat baik dan bisa kita lakukan bersama. Beberapa dasar yang mendasari Permenaker nomor 4, putusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, putusan direksi mengenai pembentukan ini. Jadi teman-teman P2K3 kami ingatkan kembali, ini ada peraturan direksinya yang ditandatangani oleh Pak Dirut bahwa ada satu panitia yang dibentuk dan ini juga didasarkan oleh Permenaker nomor 4 tahun 87 untuk pembentukan P2K3. Jadi pembentukan P2K3 ini bukan diinisiasi oleh tim K3, tetapi memang diwajibkan dan didasarkan oleh Permenaker dan disahkan oleh Perdir PLN Akan Plus. Jadi memang kita harus wajib mempunyai suatu panitia yang disebut dengan P2K3 sebagai pembina dan pengawas di seluruh SBU regional dan korporasi.
Kalau teman-teman semua nanti buka lagi, ada SKP 2K3, tidak hanya di SBU, tapi korporasi pun kami libatkan. Semua lini proses bisnis kami libatkan menjadi panitia pembina keselamatan kesehatan kerja. ISO 45001 mengenai SMK 3 dan ISO 14001 juga menjadi landasan kita. Dan yang terakhir mengenai peraturan direksi tentang kebijakan strategi keselamatan kesehatan kerja tahun 2023. Jadi semua landasan sudah kita penuhi, tentunya tinggal konsistensi pelaksanaan kita bersama dalam pengawasan keselamatan kesehatan kerja. Teman-teman, bapak-bapak, ibu semua yang hadir pada hari ini, berikut program kerja kita bersama. P2K3, ada 17 program kerja yang tentunya akan di-lead oleh tim K3KL. Ya. Beberapa aspek people, proses, dan tools, dari mulai people, program kerja terusan setiap tahunnya, safety induction, pada mitra, tentunya itu juga terus kami berikan. Kami kerjasama dengan teman-teman SBU biasanya, ada kick-off meeting, dan kami diundang memberikan induction di situ. Itu salah satu juga langkah yang efektif kepada para mitra sebelum melakukan pekerjaan dengan kita. Safety meeting, kita tetap lakukan upskilling ketiga personal kompetensi kerjasama dengan SDM. Kita akan terus lakukan tahun 2024 ini, lalu standar ISO 4514 di bulan depan. Kita akan lakukan sertifikasi dan akan ada penambahan scoop, khususnya teman-teman Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi nanti akan ada assessment untuk ISO 45001 dan 14001. Penambahan skupnya adalah 2 SBO regional tahun ini ditargetkan. Baik ditargetkan oleh SMK 3 maupun ditargetkan oleh ESG secara korporasi. Nanti siap-siap teman-teman SBO regional Jawa Barat dan Jawa Tengah akan ikut serta dilakukan assessment untuk ISO 45 dan 14. Standar sistem pengamanan ditugaskan oleh PN Pusat karena skup dari K3 adalah salah satunya pengamanan. Nanti kita akan juga buatkan timeline untuk sama-sama kita standarisasi bagaimana pengelolaan pengamanan di seluruh SBO regional. Tidak hanya pengelolaan SDM-nya, tapi bagaimana cara standarisasi dari sebuah proses pengamanan di seluruh SBO regional. Penguatan organisasi sudah kami usulkan. Kemarin Pak Barmanto juga sudah mengusulkan bagaimana cara penambahan personil lebih baik ada perpanjangan tangan di SBO regional. Dari sisi proses, nah teman-teman semua, mohon dengan sangat program strategis tahun 2024 untuk K3 adalah implementasi CSMS, Kontraktor Safety Management System, dan saat ini sudah selesai di develop, baik dari sisi proses pengembangan kompetensi teman-teman semua, sertifikasi CSMS dari Udiklat PLN dan nanti dari BNSB, lalu sisi proses perdir, kebijakan, prosedur sampai turunannya sudah dibuat. Nah, tinggal dari sisi toolsnya, dan toolsnya pun sudah di-develop dengan join aplikasi dengan teman-teman unit PLN. Nanti kita sedikit singgung karena ini sangat strategis, program strategis yang memang diturunkan dari manajemen untuk CSMS. Sebagai langkah ultimate, kita melakukan pengawasan dari hulu sampai hilir terhadap mitra-mitra kerja kita. Ya, ada sanksi, ada denda, dan lain sebagainya. Safety briefing terus dilakukan setiap pagi. Ya, safety patrol dilakukan setiap siang dengan teman-teman SB regional, implementasi ESG, sebagai langkah peningkatan environment, sistem pengamanan, maturity level K3KL sudah ditetapkan oleh PLN Pusat kepada kita. Nah, ini juga perlu didiskusikan, tapi akan kami lead. Dan standarisasi PERDIR, RD, dan SMK 3KL. Lalu dari sisi tools, teman-teman semua, nah, digitalisasi aplikasi HSE, digital learning sudah jadi nih. Teman-teman semua nanti kalau mau ngasih induction kepada para mitra juga sudah ada digital learning-nya. Kami sudah kerjasama dengan teman-teman SDM. Jadi tinggal diputar saja apa itu SMK 3, apa itu ketenagalistrikan dan lain sebagainya. Ada pretest, posttest, dan itu berbentuk animasi. Dan ini bisa dipakai untuk teman-teman semua. Ya, ini sudah selesai. CSMS aplikasi juga sudah selesai. Nanti kita diskusi sedikit. Bagaimana cara implementasi dan roadmap-nya selama 5 tahun ke depan. Ya. ICRM ada pengembangan. Nah, ini CRM juga nih. Di aplikasi sudah dapat dilihat. Kita akan terus monitoring sampai dengan malam. Apa yang dimonitoring? Monitoring dari step ketiganya di aplikasi CRM. Maka dari itu mohon sekarang tinggal secara kualitas teman-teman semua mendorong kembali. Kami terus mendorong bahwa eviden-eviden K3 yang diupload adalah eviden-eviden yang benar-benar terkait K3. Jangan sampai eviden APD yang difoto adalah tetangga orang lain. Nah, ini akan kami terus dorong reminder di P2K3 agar kualitas teman-teman mitra dalam mengupload eviden K3 di aplikasi CRM baik dan benar.
Ini sebagai antisipasi, jangan sampai jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita tidak punya evidence yang proper. Ini untuk melindungi juga teman-teman kita di lapangan. JSA, WP Online, Stop Working Authority, Inspekta. Nah, akan ada laporannya nanti. Konsistensi teman-teman SBO regional memakai JSA dan WP yang dicanangkan atau ditugaskan oleh teman-teman PLN Pusat. Karena seluruh unit PLN sudah pakai Inspekta nih. Kami masih melihat ada beberapa SBO yang tidak pakai. Walaupun tidak menjadi syarat, yang mohon dicoba. Karena itu salah satu proses administratif yang mendasar. Kalaupun terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita sudah punya safety working permit, izin kerja yang melibatkan PLN sebagai asset owner. Kami selalu dorong nih, kalau ada kesulitan teman-teman PLN meng-approve atau mempersulit, hubungi kami hubungi PLN Pusat, Pak. Tapi saya yakin teman-teman PLN khususnya transmisi malah meminta. Ini tinggal kami lihat persentase penggunaannya di teman-teman distribusi, yang memang agak sedikit sulit untuk mendorong memakai WP atau Inspekta. Itu ya. Baik teman-teman semua, dari 17 ini kita akan sama-sama progres, kita akan sama-sama kerjakan di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan kita tercapai. Dan satu tujuan ini, tadi Pak Bar juga sudah menyinggung, tujuannya adalah satu, zero accident. Tidak ada kecelakaan kerja yang tercatat dan terlaporkan kepada kami. Baik teman-teman semua, tahun 2023, ini summary 2023. Total pekerjaan tercapture di aplikasi yang termonitoring oleh K3, 474.000 sekian. Ini kalau kita rata-rata 1 tahun, rata-rata per hari, kita bersama harus memonitoring dalam 1 hari 1.743 pekerjaan dalam 1 hari. Ya, dari aktivasi korporat, IKR, pembangunan, pemeliharaan, FTTH. Mungkin sekarang agak sedikit berkurang nih tahun 2024, karena FTTH atau TK4 tidak ada. Atau pembangunan dan perluasan coverage tidak ada atau belum ada. Tetapi bukan berarti kita lengah. Kita lihat TW1 ini akan berkurang. Kurang lebih sekitar 400 pekerjaan dalam 3 bulan ini. Tapi tentunya ada beberapa pekerjaan yang memang punya risiko tinggi, khususnya pembangunan. Pembangunan yang itu bersinggungan dengan transmisi, yaitu tegangan tinggi, SUTT atau tegangan tinggi. Kalau dilihat dari sini, rata-rata 1.743 pekerjaan per hari, rekan-rekan semua, ini dalam 1 tahun ya. Maka dari itu, kami mengucapkan terima kasih atas nama K3KL, di mana teman-teman semua juga di seluruh SBO regional melakukan dan selalu melakukan pengawasan K3. Tidak mungkin kita tercapai ini 1.743 pekerjaan sehari jika tidak benar-benar kita sama-sama awasi. Khususnya teman-teman yang tetap bekerja di malam hari. Khususnya pula teman-teman yang pekerjaan retail atau aktivasi Iconet. Yang memang kalau kami tanyakan, kami lakukan patroli malam hari secara random, mereka memang itu kebutuhan dari pelanggan. Maka dari itu kita tetap lakukan pengawasan. Walaupun pekerjaan sampai malam karena memang request pelanggan dan sebagainya, itu tetap kita lakukan pengawasan. Teman-teman semua, tahun 2023 kita lakukan patroli bersama, baik secara online maupun offline. Realisasi safety talk atau safety briefing kita lakukan 664 tim dalam 1 tahun yang bisa kita lakukan, baik online maupun offline. Jadi kalau kita bandingkan gitu, safety briefing online dan offline, 10 kali secara briefing secara offline, itu persentasenya hanya 0,14% saja yang kita bisa lakukan briefing kepada mitra kita. Dan patrol 529 tim yang kita lakukan patroli selama 1 tahun. Dan masih diketemukan 723 unsafe action, aksi tidak aman. Ini masih ketemu nih. Dan rata-rata dari tahun 2022 itu memang turun, tapi tidak drastis. Hanya 10% saja turunnya. Di mana yang sebelumnya sekitar 790 temuan di tahun 2022, sekarang 723. Nah ini kita terus dorong nih. Kita butuh bantuan teman-teman semua. Karena kalau hanya kita yang melakukan hanya 0,11%. Kita lakukan patroli dari keseluruhan pekerjaan dalam 1 tahun. Ini laporannya untuk tahun 2023. Agar kita sama-sama tahu. Apa saja hal terbesar unsafe action yang diketemukan. Paling besar adalah APD. Ini maaf, Desember harusnya. APD 208 temuan, Pak. Safety sign dan alat pengecekan bertegangan atau testband. Lalu unsafe condition apa yang paling ditemukan? Pastinya ketinggian. Karena kita terus berinteraksi dengan jalur distribusi
distribusi atau jalur transmisi. Area tegangan listrik TR, banyaknya Iconet dan TK4, lalu cuaca 197 kali. Maka dari itu mohon nih, dengan sangat ya, kita sama-sama lagi lakukan pengawasan guna mendorong temuan-temuan ini. Khususnya APD yang memang menjadi dasar K3. Hal yang paling mendasar untuk kita pakai dan perlindungan paling akhir adalah PPE atau APD, Personal Protective Equipment. Tapi masih saja ada ditemukan APD 208 temuan dalam 1 tahun. Itu ya. Baik teman-teman semua, itu tadi review mengenai tahun 2023. Sekarang kita review tahun 2024 pada TW 1. Ya. Total pekerjaan tercapture yang kita dapat monitoring di aplikasi CRM adalah 41.804 pekerjaan dengan beberapa skop pekerjaan. Baik pembangunan, aktivasi retail, aktivasi corporate, pemeliharaan. Pemeliharaan baik preventif maupun gangguan. Berarti kalau kita rata-ratakan itu 464 pekerjaan per hari yang harus kita monitoring bersama. Dan lagi-lagi persentasenya untuk kita lakukan safety talk itu 3% saja yang bisa kita lakukan. Dan kami lakukan di pusat dengan teman MSBU. Jadi kembali lagi tadi yang mungkin Pak Barmanto sampaikan di awal, bahwa dimohon kita sama-sama kembali lakukan safety patrol atau safety briefing atau safety patrol secara mandiri, silakan. Itu untuk memperbanyak atau memperkecil peluang kecelakaan kerja. Safety talk kita lakukan 118 kali dalam 3 bulan ini. Dan safety patrol kita lakukan 86 kali dan masih terdapat adanya temuan 53 unsafe action atau aksi-aksi tidak aman. Teman-teman semua, kami mau sedikit menambahkan laporan mengenai lost time injury. Ini dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Andara, Memang, ya, maaf, mungkin slide-nya belum pindah ya. coba kelihatan Ya, nggak? Pindah ini nggak? masih yang evaluasi dan review performa K3KL. Masa ya? Iya, atau di stop screen dulu lalu dicoba lagi. Pindah nggak? Nah, sudah pindah. Oke. Tadi sampai mana ya, Bapak? Grafik tadi. Nah, setelah ini. Nah, ini Selesai. tadi. Ya. Oke. Nah, sekarang kita review di TW1 2024. Udah pindah ya, Mbak Ul? Oke. Kita coba sisipkan laporan lost time injury. Nah, teman-teman semua, ini pasti laporan yang selalu diminta oleh teman-teman di Snaker. Di tahun 2018 teman-teman harus mengetahui ada 1 kecelakaan dan semuanya fatality. 2019 ada 4, 2020 0, 2021 ada 1, 2022 0, 2023 ada 1. Dan alhamdulillah mudah-mudahan seterusnya 2024 di TW1 itu ada 0, zero accident yang terlaporkan. Gitu ya. Kalau dari dilihat untuk LTA severity rate dan frekuensi rate-nya itu menurun, karena itu mudah-mudahan kita sama-sama bisa jaga untuk lost time injury-nya. Teman-teman semua, ini kendala, solusi, dan breakthrough. Kami coba bold dan birukan yang kira-kira ini berhubungan dengan teman-teman semua secara corporate maupun SB regional. Karena ini yang menjadi highlight tantangan 2024 yang berhubungan dengan teman-teman P2K3 yang ada di SBU regional. Ya. Sekali lagi, tugas pokok P2K3 tidak hanya K3, tapi manajemen lingkungan dan manajemen keamanan. Dan dari itu, kita ada 3 scoop yang memang sekarang harus kita monitoring dan lakukan pengawasan bersama. Tantangan 24, pembangunan bisnis proyek baru, EV charging, PLTS, BP Rooftop, pembangunan digitalisasi telekomunikasi Ibu Kota Nusantara atau IKN. Selanjutnya, kualifikasi vendor mitra kerja yang belum mempunyai kompetensi sistem manajemen K3. Ini menjadi kendala selalu. Karena mitra-mitra kerja kita yang memang kami pernah coba survei melalui teman-teman Rendan. Dan memang mayoritas mereka 20% saja yang mempunyai standarisasi SMK3. Nah, bagaimana solusinya nanti kita akan diskusikan bersama. Mungkin solusi dari sisi people, kita akan coba peningkatkan kompetensi mitra vendor dengan safety induction in-house training oleh tim K3K 2024. Sebetulnya 2023 sudah kita lakukan nih, teman-teman semua.
Ya, kami terus informasikan ke P2K3. 2 minggu sekali kami buka kelas. Silakan Bapak Ibu SBO regional semua. Kami buka kelas 2 minggu sekali. Informasikan ke seluruh mitranya, siapapun boleh ikut. Kalau mereka ragu-ragu untuk ikut, berikan apresiasi. Kami akan berikan apresiasi kepada mereka berupa sertifikat. Sertifikat yang ditandatangani oleh Pak Daru. Jika mereka lulus pretest dan post-testnya. Ini dilakukan hanya 3 jam saja. Boleh pakai handphone, boleh. Nanti kita bahas. Ada detail sudah berapa banyak yang sudah kita sertifikasi in-house training secara internal. Walaupun sertifikatnya tidak berlaku di eksternal, tapi hanya berlaku di internal kita saja. Tetapi kadang PLN juga mengakui itu. Teman-teman pengawas di ULP maupun di UPT atau di ULTG kadang-kadang sudah cukup. Itu mengidentifikasikan bahwa teman-teman minimal sudah mengetahui apa itu keselamatan kesehatan kerja. Proses 2024 kita implementasi CSMS. Walaupun roadmap-nya 5 tahun ke depan. Ya, nanti kita akan bahas roadmap seperti apa dan update standarisasi ISO 14001 dan 45001. Untuk tools, kita coba terus dorong teman-teman untuk memakai Inspekta. Karena hanya dengan Inspekta, kita mengikut sertakan asset owner atau PLN sebagai final approver dalam setiap proyek kita. Karena kami selalu beranggapan bahwa yang mengetahui kondisi aset di lapangan hanya pemilik aset, yaitu PLN sendiri. Maka dari itu pemilik aset harus memberikan approve melalui digital aplikasi yang disebut Inspekta. Maka dari itu cara satu-satunya kita bisa mengikut sertakan aset owner dalam izin safety dalam pekerjaan. Safety working permit, bukan working permit ya. Safety working permit, izin keselamatan. Dan ini sudah difasilitasi oleh PLN Pusat. Sehingga kita bisa pakai, Bapak Ibu semua. Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Untuk ini kita bisa pakai sebagai mitigasi. Itu ya. Join develop aplikasi CSMS sudah kami lakukan nih. Nanti kita coba diskusi sedikit mengenai aplikasi CSMS. Kita sudah kerjasama juga nih, kami udah kerjasama dengan SDI, dengan BPO K3KL Pusat. Pakai, udah diberikan modul, sudah dikasihkan privilege untuk kita pakai. Tinggal kita implementasikan. Itu ya. Baik. Teman-teman semua, dari aspek people, online safety training yang tadi saya jelaskan, dari mulai Januari kemarin kita sudah lakukan. 1022 peserta sudah ikut join mitra-mitra kerja di SBO regional. Ini secara bertahap, per SBU, per bidang kami detailkan. Ya. Dan baru hari ini penjualan aktivasi retail, belum saya masukkan ya, hari ini. Dan itu antusiasnya lumayan banyak, sekitar 60 orang yang hadir. Dan bukan hanya dari Sulawesi penjualan aktivasi retail. Kalau memang ada open class, silakan SBO yang lain ikutan, nggak apa-apa. Yang belum ikut, ayo silakan ikut. Yang belum lulus, silakan ikut. Berikan motivasi kepada mereka bahwa mereka akan dapat sertifikat. Itu cukup, Pak. Mereka bisa semangat untuk dapat atau ikut serta. Walaupun hanya secara online. Nah, target kami sebanyak-banyaknya. Untuk tahun 2023 kemarin, kita hanya mencapai sekitar 1.700 peserta 1 tahun. Nah, ini baru TW1 kita sudah mencapai 1.022 peserta. Tapi dengan tingkat kelulusan 56%. 568 orang saja yang lulus. Gitu ya. Jadi silakan yang Bapak Ibu informasikan kembali terus. Dan kami terus juga akan memberikan informasi ke teman-teman SBO regional kapan kelasnya, yang pasti setiap hari Rabu dan 2 minggu sekali. Lalu selanjutnya teman-teman semua, untuk peningkatan kompetensi teman-teman organik, ya, flow-nya kami sudah akomodir seluruh kebutuhan teman-teman SBO regional, khususnya organik dan TAD yang di internal. Ya, tanggal 23 Januari kami sudah layangkan nota dinas ya, kepada seluruh GM, VP, SRM di SBO regional dengan mengisikan kebutuhan. Kira-kira sertifikasi apa saja yang dibutuhkan dan belum dapat untuk organik dan TAD-nya. Lalu 27 Maret kemarin kami coba rekap dan kami coba ajukan ke teman-teman Human Capital Development. Teman-teman perlu tahu ada 2 fungsi di teman-teman Human Capital. Yang pertama Human Capital Development, yang kedua HR Services.
Jadi teman-teman organik nanti kami ajukan ke Human Capital Development dan teman-teman non-organiknya atau TAD-nya yang diajukan oleh SBO akan kami ajukan ke HR Services. Bagaimana follow up-nya? Follow up-nya hari ini Pak, jam 4 sore. Ya, kami coba mengundang teman-teman Human Capital untuk bagaimana perencanaan training tahun 2024 ini. Biasanya nanti tinggal ada penugasan ya dari teman-teman Human Capital. Tentunya lewat K3 juga, supaya kami dapat review agar tidak mengganggu atau menjadi obstacle operasional teman-teman di lapangan. Jadi kita akan coba buat satu kelas, beberapa kelas, tapi juga secara parsial. Tidak langsung satu SBU itu banyak yang untuk ditugaskan. Lalu yang terakhir kemarin sudah kita bersama lakukan sertifikasi kompetensi CSMS. Nah, karena tadi ada program strategis implementasi CSMS, maka kompetensinya juga kita kembangkan. 32 orang yang harusnya kita sertifikasi, tapi 31 orang yang berhasil sertifikasi di Udiklat. Sorry, Pak. Maaf, 29 orang. Ini di seluruh SBO regional. Kemarin sudah kami kerjasama dengan teman-teman Human Capital, menugaskan ke teman-teman, mungkin ada yang bisa hadir atau tidak, atau diwakilkan. Tapi yang pasti 29 orang, baik organik dan TAD, sudah tersertifikasi Udiklat. Itu ya. Tinggal ada beberapa orang yang belum tersertifikasi BNSP atau tingkat nasional, karena ini syarat. Syarat nanti saat implementasi CSMS, teman-teman di SB regional yang akan melakukan assessment terhadap vendor atau mitranya untuk proses satu CSMS harus mempunyai sertifikasi kompetensi 2. Yang pertama dari Udiklat PLN, yang kedua dari BNSP nasional. Dan ini juga akan kerjasama dengan teman-teman Human Capital. Ya, 52 personil. Lalu rencana pelatihan standar tahun 2024 itu ahli K3 umum yang belum, tenaga kerja pada ketinggian level 1 yang belum, karena ini dibutuhkan biasanya untuk proyek-proyek besar, ADSS, long span, untuk teman-teman yang berhubungan dengan transmisi, lingkungan kerja untuk 14.000, ya, convenience space, ya akan berhubungan dengan MWT, ya, multi utility lab, MUT, multi utility tunnel. Ya, pekerjaan itu nanti kita kembangkan lagi teman-teman di SBO harus mempunyai paling tidak 1 atau 2 sertifikasi convenience space dan auditor SMK 3. Ya, nanti perencanaan pelatihannya akan di broadcast oleh teman-teman Human Capital setelah review sore ini dengan kami. Lalu untuk sisi proses, teman-teman semua jangan khawatir kalau ada yang nanya teman-teman PLN maupun di Snaker dan lain sebagainya. Kita udah punya beberapa kebijakan. Kebijakan strategis mengenai keselamatan kesehatan kerja sudah selesai. Lalu pembentukan tim tanggap darurat yang dipersyaratkan biasanya kalau ada asesmen dari Disnaker sudah ada. Tim P2K3 juga sudah ada. Kemarin ada yang nanya ya dari Medan. Lalu pembentukan safety champion juga sudah ada, itu dipersyaratkan biasanya. Standar APD juga sudah ada. Pedoman CSMS untuk implementasi juga sudah selesai dan edaran rambu keselamatan telekomunikasi ketenagalistrikan kita standarnya sudah ada. Dan semuanya ini mengacu dan ratifikasi kepada standar-standar PLN. Tetapi ada beberapa juga masih kita proses. Itu ya, seperti pencegahan terorisme, sistem manajemen pengamanan, pelindungan pengelola lingkungan, dan sistem manajemen pengamanan. Teman-teman semua, sedikit saja kita colek, nanti kita akan ada satu sesi khusus lagi mengenai CSMS, ya, karena ini harus diimplementasikan di tahun ini. Perdir sudah terbit, ditandatangani oleh Pak Dirut mengenai pedoman sistem manajemen keselamatan kerja kontraktor. Flow prosesnya ada 6 flow, step developnya sudah selesai. Jadi dari sisi pengembangan people-nya kompetensi sudah selesai, tinggal BNSP-nya sertifikasi. Dari proses aturan prosedur dan predirnya sudah selesai dan aplikasinya sudah ready. Nah, dari itu kita siap-siap implementasikan ini. Kalau untuk change management atau sosialisasi terhadap mitranya biar kami lakukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti mungkin kami butuh bantuan untuk memasang banner mengenai CSMS di kantornya atau di kantor perwakilannya mohon dibantu. Karena salah satu awareness atau sosialisasi kepada para mitra. Tapi kami akan kerjasama dengan teman-teman Rendan dan Lakdan untuk melakukan sosialisasi sesering mungkin. Channel media sosial akan kami buka, baik YouTube channel maupun WA terhadap pertanyaan-pertanyaan dan juga terkait sosialisasi secara online.
Pengembangan sudah selesai dari mulai determine parameter CSMS-nya, design develop-nya, determine metode penilaian resiko, prakualifikasi semua sudah selesai. Tinggal teman-teman semua nanti yang ditunjuk tadi yang sudah masuk ke dalam daftar tim prakualifikasi yang sudah disertifikasi akan melakukan assessment terhadap mitra-mitra kerja yang mendaftar di aplikasi. Baik, ini adalah roadmap-nya. Ya, Bapak, Ibu semua, insya Allah go live tanggal 29 April. Nanti akan digaungkan oleh direksi untuk CSMS. Baik secara online atau offline. Kami akan kerjasama dengan teman-teman Himas dan teman-teman manajemen digital. Ya. Tetapi roadmap-nya teman-teman semua jangan khawatir, pasti banyak pertanyaan. Kalau mitra tidak lulus, mitra tidak dapat sertifikat CSMS, bagaimana dengan pekerjaan kami? Gitu ya. Bagaimana dengan progres-progres pekerjaan kami di proses pengadaan? Ini pertanyaan yang mendasar. Maka dari itu, ini pun sudah kami koordinasi dengan PLN Pusat. Roadmap ini pun yang dilakukan PLN Pusat. Tapi mereka lebih dulu aja dari tahun 2022. Dan ini pun roadmap yang sama dilakukan oleh subholding lain. 5 tahun. Yang pertama, 2024 ini, sampai dengan 30 Juni nanti, kami K3KL mengakomodir permintaan unit sebagai narasumber. Silakan Pak, online boleh Pak. Kalau ada minta Pak Barmanto, Mas Anggara jelaskan lagi tentang CSMS, silakan Pak. Karena setelah ini go live pasti akan banyak pertanyaan dari mitra kerja kita. Sekarang pun sudah banyak yang datang Pak ke kantor. Gitu. Banyak yang WA datang bertanya ke pengadaan atau ke tim K3KL. Apalagi nanti sudah selesai go live dan kami bikin edaran baik eksternal maupun internal dari direksi terkait go live implementasi CSMS. Oke. Mulai tanggal 1 Mei sampai 30 Juni seluruh proses pengadaan belum wajib mensyaratkan, Pak. Belum wajib mensyaratkan vendor kontraktor memiliki sertifikat CSMS yang diterbitkan PLN atau PLN akan plus. Nah, tapi mulai 1 Juli sampai 31 Desember, proses pengadaan wajib mensyaratkan vendor memiliki sertifikat CSMS. Tetapi masih mengakomodir sertifikat CSMS untuk semua level resiko pekerjaan. Jadi konsepnya CSMS itu tidak ada yang tidak lulus, Pak. Semuanya pasti kalau sudah di assessment, prakualifikasi dapat sertifikat, hanya levelnya saja yang bisa rendah, moderate, tinggi, sangat tinggi, dan ekstrim. Ya, jadi sampai akhir tahun ini, mungkin nanti di semester 2 disyaratkan oleh pengadaan, tetapi yang penting ada sertifikatnya dulu itu. Baru tahun 2025 akan disyaratkan. 2025 itu targetnya hanya 25% implementasi CSMS full cycle. 2026 50%, tapi tetap prakualifikasinya tetap dilakukan. 2007 70% dan 2028 100% seluruh mitra kita terimplementasikan CSMS. Jadi ini sedikit sekilas saja mengenai overview roadmap CSMS. Nah, nanti kalau kita mau diskusi detail, kami akan lakukan sosialisasi 2 minggu sekali, Pak. Mulai minggu depan, hari Rabu, kita sosialisasi pada mitra kerja. Kami akan sosialisasi juga kepada para user atau BPO di korporasi. Baik, itu dari sisi proses, dari sisi tools, teman-teman semua, mohon dengan sangat. Ini ada beberapa regional yang memang kami belum paham. Kalau ada diskusi, ya mari. Apakah kesulitan untuk menginput inspekta menggunakan aplikasi? Apakah memang belum dipersyaratkan oleh teman-teman PLN? Tapi kami rasa kami terus koordinasi dengan teman-teman UP3 Bogor, dengan teman-teman UP3 Banten Selatan. Itu mereka tetap mensyaratkan, gitu. Tapi kok tidak ada masuk sama sekali. Regional Bali dan Nusra, apakah memang tidak dipersyaratkan oleh teman-teman PLN? Tidak apa-apa, gitu ya. Hanya lebih baik kita dorong PLN untuk menggunakan ini. Itu ya. Jawa bagian tengah juga belum ada. Ini karena apa? Ada beberapa SBU yang memang aktif. Jawa bagian timur aktif, 1.272 nomor WP, working permit. Sumatera bagian utara 596 nomor working permit. Berarti sangat aktif sekali, PLN-nya pun meminta. Dan pada akhirnya objektif ini sebenarnya kan
mengakomodir atau memitigasi kita bersama, Pak Ibu. Kembali lagi ya, administrasi Inspekta ini mengakomodir bahwa kita melibatkan semua lini eksternal. Dari mitra yang meminta, kita yang mereview, sampai PLN yang final approver. Bahwa semuanya dianggap aman, kita approve, termasuk kami di K3, teman-teman semua melibatkan kami. Saya, Mbak Rika, dulu Mas Rangga, untuk melakukan review dan approval. Khususnya teman-teman Kalimantan, Subaksel, itu sudah sering sekali. Silakan Pak, libatkan semua orang. Supaya kita sama-sama bersama mereview untuk keselamatan kita bersama. Terpantau 4.898 knocking permit dari awal diimplementasikannya Inspekta. Jadi kalau ada kesulitan dalam penggunaan atau lupa password, silakan Pak hubungi kami saja. Nanti kami akan bantu. Tool selanjutnya CSMS sudah ready Bapak Ibu, ya silakan. Kalau mau juga ingin tahu apa itu CSMS, cara registrasinya sudah ada di YouTube channel kita K3. Nanti kalau ada mitra yang bertanya, silakan berikan saja YouTube-nya. Link YouTube-nya mereka akan dengarkan daripada kita menjelaskan panjang lebar karena agak sulit. Silakan mereka mencoba link CSMS-nya di sini. Mereka registrasi dulu. Nanti setelah go live, mereka sudah benar-benar harus registrasi. Sudah banyak yang masuk registrasi, kami lihat, semenjak 2 sosialisasi terakhir. Nah, supaya mereka sudah mulai terbiasa dan exercise untuk menggunakan CSMS. Baik, mungkin itu saja teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman P2K3 yang hadir pada hari ini. Saya Anggara selaku Sekretaris P2K3 yang ditetapkan dalam Perdir P2K3. Terima kasih. Laporan ini akan kami lanjutkan, nanti akan kami buatkan nota dinas pada seluruh pembina P2K3 di seluruh SU regional dan korporasi sebagai pegangan jikapun teman-teman semua memerlukan eviden untuk laporan meeting evaluasi forum P2K3. Jika ada pertanyaan atau masukan untuk kami atau kita bersama lakukan, silakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anggara untuk materinya. Mungkin langsung saja Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan baik dari materi ataupun terkait seputar ketiga atau hal-hal lain yang menyangkut ketiga, boleh sini ajang diskusi juga untuk kita. Atau ada yang mau menambahkan, sharing pengalaman, monggo silakan. Menambahkan Mbak Wulan. Oh ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Wulan, Mas Anggara, serta rekan-rekan SP regional, rekan GM, SRM, dan Subidang, manajer Subidang. Mungkin gini ya, kita berkaca dari pengalaman insiden fatality di tanggal 12 Januari 2023. Ada satu pelajaran yang baik yang bisa kita ambil, yang pada waktu itu kejadiannya fatality, tetapi waktu itu kita punya evidence yang bisa menguatkan, yaitu working permit, izin kerja, terus juga dokumen-dokumen yang lain yang bersifat online. Mengapa demikian? Akhirnya atas dasar itulah bahwa pada waktu itu pihak korban bekerja tanpa working permit, tanpa working order, tanpa didasarkan oleh landasan pekerjaan yang distandarkan. Atas dasar itulah akhirnya kebetulan saya juga mengikuti sampai dengan tingkat direksi di PLN Pusat dan di FVP K3 LH PLN Pusat. Saya, Pak Rahmat, Pak Daru, dan yang lainnya ikut mengawal terus. Syukur alhamdulillah, insya Allah itu tidak menjadi nilai pengurang. Bayangkan kalau itu terjadi nilai pengurang, karena yang namanya NKO terkait insiden K3 itu kalau Bapak dan Ibu melihat KPI itu melekat sampai dengan level pelaksana. KPI yang melekat sampai dengan level pelaksana salah satunya adalah terkait K3. Jadi bagaimana tadi arti pentingnya perizinan, working permit, izin-izin yang lain, ini bisa dijadikan evidence jika terjadi fatality. Kita tidak berharap adanya fatality, tetapi salah satu hal yang bisa membantu kita
Pada waktu itu kasusnya adalah seorang pekerja yang melakukan aktivasi vendor kita bekerja tanpa working order. Jadi di luar kendali kita dan itu dimintakan atas korban itu kebetulan dekat dengan calon pelanggannya. Namun umur gitu ya, beliau terjadi kejadian insiden sehingga kebetulan kita tidak mengeluarkan working order atau SO atau working permit atau apapun. Jadi sehingga kejadian itu murni pekerjaan di luar tanggung jawab Icon Plus. Nah, itulah arti pentingnya kelengkapan dokumen K3 yang kita lengkapi sebelum pelaksanaan pekerjaan. Jadi kami berharap teman-teman apapun itu, karena ini terkait masalah kinerja perusahaan, NKU perusahaan sampai dengan NKU pribadi gitu ya, ke perseorangan. Jadi mohon kami tidak kurang-kurangnya selalu mengingatkan bahwa teman-teman yang ingin bekerja, baik itu pegawai tetap maupun outsourcing, agar dilengkapi dengan surat-surat dan kelengkapan kerja yang terutama terkait dengan K3. Mungkin itu masukan dari kami berkaca dari pengalaman sebelumnya. Terima kasih Pak Anggara, Mbak Wulan, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bar untuk tambahan dari arahannya. Dari yang lain, SBU regional yang lain barangkali bisa ada yang ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Izin Mbak Ulan dari Jateng. Oh ya, siap Mas Rinto. Monggo silakan. Ya, izin Mbak. Mungkin Mas Anggara terkait Inspekta, itu kami oleh PLN itu diarahkan menggunakan aplikasi UIT JBT. Jadi dari teman-teman PLN di Jateng juga belum ada arahan ke Inspekta sih Mas. Kalau boleh tahu ini Mas, ini ada ini nggak ya? Supaya kita bisa follow up ke teman-teman PLN. Mungkin itu aja Mas yang kita mau tanyakan. Siap, Mas Rinto. Baik. Makasih Mas Rinto. Ini juga ada chat dari eh, Kang Deden ya. Baik, Mas Rinto, terima kasih teman-teman semua. Jadi memang agak unik. Satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat juga belum dilaksanakan 100% oleh teman-teman unit. Tapi pada dasarnya kami selalu mendorong, memang jangan kita yang mendorong untuk PLN melakukan ini. Salah satu contoh aja ya, ini dua stream yang berbeda ya, transmisi dan distribusi. Teman-teman transmisi di Jawa, itu JBB dan JBT, itu memang punya aplikasi sendiri. Kami pernah ngomong sama UPT Bogor. UPT Bogor memang belum mau menggunakan aplikasi Inspekta. Lalu P3BS. Kadang-kadang P3BS juga ada yang tidak mau. Untuk teman-teman UPT seperti UPT Padang dan sebagainya. Itu karena apa? Nah, kami selidiki karena apa? Karena memang step di Inspekta itu approval mereka yang mereka inginkan adalah sampai tahap manajer. Walaupun kita coba jelaskan, jadi gini, kita harus bisa menjelaskan kepada PLN bahwa pekerjaan yang kita lakukan di lapangan itu adalah bukan pekerjaan PLN. Jadi saya ulangin, pekerjaan yang kita lakukan di lapangan itu bukan pekerjaan PLN. Kita bukan sebagai kontraktor PLN. Tetapi kita hanya pemanfaat aset, Pak. Beda dengan mungkin Haleora yang sedang melakukan pemeliharaan atau gangguan di tiang TR atau tiang TM lah. Itu memang mereka harus meminta WP-nya itu ke PLN dan jenjangnya harus dari PLN full. Tetapi saat kita menjelaskan ini, nah ada yang memang paham atau tidak. Teman-teman distribusi biasanya paham. Dari mulai UP3 sampai dengan WLP. Tetapi teman-teman transmisi karena mungkin kita juga harus memahami. Teman-teman transmisi, UPT, P3BS maupun UIT gitu ya. Karena resiko mereka lebih tinggi. Mereka harus melakukan pengawasan dari mulai ekstra tinggi, tegangan tinggi sampai dengan GI. ULTG, GI, dan sebagainya. Kalau memang mereka ada aplikasi sendiri, Mas Rinto nggak apa-apa, silahkan. Yang penting
objektif kita punya administrasi yang kita pegang. Kita dapat izin dari mereka siapapun itu asset owner. Tapi once mereka meminta kita pakai Inspekta, kita pakai Inspekta. Teman-teman distribusi sudah pakai Inspekta. Nanti kami memang sudah berapa kali ngomong sama teman-teman PLN Pusat, biar nanti teman-teman PLN Pusat yang menstandarkan. Kalau memang teman-teman transmisi, salah satunya ya, syarat teman-teman transmisi saat meeting dengan PLN Pusat adalah satu, harus melampirkan sertifikasi ahli K3 umum di aplikasi. Di Inspekta belum ada tuh. Itu salah satu syarat teman-teman transmisi dalam mensyaratkan kalau mereka mau pakai Inspekta. Yaitu internal PLN lah. Tapi biarkan saja, objektifnya kita teman-teman semua, Mas Rinto, bahwa yang penting kita ada administratifnya. Ada WP-nya dari mereka. Kalau mereka pakai aplikasi sini ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau teman-teman distribusi nih, ya biasanya yang saya agak-agak bukan tidak mau, tapi kalau kita tidak minta ya mereka tidak akan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan kita yang rutin, seperti teman-teman Iconet atau aktivasi retail. Nah, teman-teman aktivasi retail juga kita punya solusi tuh, jangan setiap kali pekerjaan. Inspekta atau WP online di Inspekta itu punya jangka waktu 2 minggu, 14 hari. Dan 14 hari itu kalau teman-teman satu mitra kerja bisa pakai satu Inspekta, satu WP dalam 14 hari dalam beberapa tim. Itu jadi solusi tuh. Kami ngobrol dengan teman-teman UP3 Sukabumi ya kemarin. Pak, apa perlu kami setiap kali pekerjaan retail minta untuk approval ya jangan. Nanti ada strategi tertentu gitu. Yang penting gimana caranya administrasi itu dapat dari PLN supaya melibatkan teman-teman PLN juga dan aman, tetapi juga tidak mengganggu mereka. Salah satunya Pak bikin 14 hari, tapi satu mitra kerja, satu WP dan semua orang timnya dimasukkan. Yang penting skupnya adalah skup UP3 situ pekerjaannya. Sama seperti teman-teman pemeliharaan. Diskusinya teman-teman PLN mungkin beberapa dengan kami. Ada atau tidak ada pekerjaan bikin saja Mas gitu. Nanti kalau pas ada gangguan, jadi nggak nyari-nyari mereka. Teman-teman distribusi ya. Beda dengan teman-teman transmisi. Teman-teman distribusi. Buat saja. Jasa WP ada atau belum ada. Teman-teman basecamp bikin. Mau 7 minggu, mau 7 minggu, mau 7 hari, mau 14 hari kalau boleh. Yang penting saya pegang dulu. Kalau ada gangguan ya saya langsung jalan. Misalkan POP-nya di UP3 atau di ULP, POP-nya harus ada. Jadi kita sudah aman semuanya. Tapi memang, mohon maaf, terima kasih teman-teman semua. Memang ada sulit nih mendorong teman-teman PLN ya. Karena kita sama-sama tahu ya, bohernya kita PLN. Tetapi kita sama-sama persuasif, ya silakan. Kalau ada aplikasi yang existing, pakai Mas Dino. Teruskan. Jangan nanti kita yang memaksa untuk mereka pakai Inspekta, enggak. Nanti biar kami aja yang infokan ke PLN Pusat, transmisi mana saja yang belum. Tapi infonya seperti itu ya Mas Dinto. Di teman-teman PLN Pusat, memang infonya teman-teman transmisi beberapa khususnya di Jawa. Di Jawa itu masih memberikan syarat atau prasyarat. Karena yang biasanya ada upload A, B, C, di Inspekta tidak ada. Dan menurut mereka itu perlu dan penting. Tapi belum diakomodir di Inspekta, kurang lebih seperti itu. Ya, makasih ya Mas Dinto. Lanjut Baik ya. Mas Anggara, makasih Mas. Nanti juga kami reminder juga ke teman-teman Mas PLN. Ya, siap. Makasih ya. Baik, teman-teman semua. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Materi sudah saya kirimkan ya Pak Titus di room chat, silakan aja. Nanti kami emailkan juga. Ada lagi teman-teman semua? Mungkin ada masukan terkait K3 kami kita bersama untuk kita bisa terus tingkatkan. Baik, ada yang ditanyakan kembali mungkin Bapak dan Ibu. Kalau memang tidak ada, tapi kami masih tetap terbuka ya, Mas Anggara, Pak Barmanto untuk apabila ada pertanyaan atau diskusi di luar agenda ini, kami juga buka Bapak dan Ibu di K3KL. Jadi mungkin nanti barangkali saat ini belum ada kepikiran, tapi nanti mungkin ada yang ingin didiskusikan, monggo silakan, kami selalu terbuka untuk kita semua. Mungkin kalau tidak ada yang kamu tanyakan atau didiskusikan, izin kita tutup, Mas Anggara, Pak Barmanto.
Baik, Silakan Mbak Ula. Baik, Mbak Ulan, terima kasih. silakan. Namun sebelum ditutup, kita boleh foto bersama terlebih dahulu untuk eviden meeting P2K3 TW1 2024. Mohon berkenan menyalakan kamera. Oke, baik. Status yang sedang sudah. Baik, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Mungkin mengacungkan jempol kali ya, Pak. Biar ada beda. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir dalam meeting P2K3 TW1 2024. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Mudah-mudahan meeting ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Akan terus berjaya, terus maju, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Pagi. Makasih Ya, teman-teman terima semuanya kasih. ya. Salam sehat selalu, sukses. Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bar. Ya, izin deh Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih Bang Arif. Ya, izin deh. Terima kasih Mas Eka.